Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakak channel ini. Dan Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba pakai ini ya, pakai wireless. Baru beli 400.000. Kita coba bisa nggak? Kok di HP yang satu lagi yang lama nggak bisa, ini di HP baru. Bisa kredit belum lunas dari Shopee. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi hari ini ya kita akan bicara merespon wawancara Refli Harun dan pengusaha dari Bandung ya, namanya Henry Husada gitu. Jadi hampir sejam lebih ya wawancara Refli Harun dengan Henry Husada yang jawabannya itu sebagai pengusaha hotel itu cukup hati-hati ya. Beda dengan kalau di channel Refli Harun tuh pengamat tuh seperti Faisal Asgaf atau siapa misalnya. Yang lain tuh lebih tajam ya di dalam menganalisa dan melakukan serangan-serangan terhadap polisi pemerintah ya, yaitu pemerintahan Jokowi. Tapi kalau Henry sebagai pengusaha dia lebih hati-hati karena dia melakukan positioning sebagai pengusaha yang pengusahanya adalah bisnis kepercayaan, yaitu perhotelan ya. Dan dia kedua juga bukanlah seorang pengamat yang mengikuti perkembangan politik itu sampai detail katanya alasannya ya. Jadi dia tidak bisa berkomentar misalnya terhadap Habib Rizik karena pertama dia belum pernah kenal. Tapi kalau dia ke Anies dia kenal ya, karena sudah lama berkenalan sebelum Anies Baswedan itu jadi menteri. Dan dia bisa memastikan apa yang dia ucapkan itu betul-betul adalah apa yang sesungguhnya terjadi karena dia sudah mengenal Anies Baswedan. Dan dia tidak mengomentari tentang Habib Rizik Syihab karena dia merasa belum pernah kenal, belum pernah ketemu ya. Jadi itu kita melihat sekarang seorang pengusaha dari golongan
Tionghoa yang baru saja melakukan pertemuan di Bandung dengan 300 pengusaha Tionghoa, mengundang Anies Baswedan, dan kemudian pertemuan yang digagas oleh Henry itu mengubah satu cara pandang pengusaha-pengusaha itu, sehingga sekarang mereka secara terus terang ya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden mendatang. Padahal selama ini dikesankan pengusaha itu kalau mendukung calon Anies Baswedan, calon presiden Anies Baswedan, itu kemudian diganggu ya oleh kekuasaan, oleh ya misalnya diganggu pajaknya, dipersoalkan aspek legalitasnya dan lain-lain, sehingga umumnya pengusaha itu lebih suka kalau dia itu menanti atau tidak terlalu tidak terlalu condong mendorong atau mendukung ya calon presiden tertentu, khususnya Anies Baswedan yang secara di media sosial itu di framing sebagai orang yang kurang yang negatif lah gitu. Tapi framing negatif tentang Anies Baswedan itu ternyata dalam perspektif Henry Husada itu adalah tidak betul ya, karena dia mencoba membangun argumentasinya dengan orang supaya melihat jejak Anies di DKI selama 5 tahun itu tidak ada konflik katanya. Ya, tidak ada konflik di kalangan kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Yang di Jakarta itu kata Henry Husada adalah etalase, ya kan? Semua ras ada di situ, semua kepentingan kelompok ada di situ. Itu sebagai etalase atau contoh atau wajah depan dari Indonesia kan? Dan itu Anies Baswedan berhasil membangun kenyamanan, keamanan di situ, apalagi warga Tionghoa atau golongan Tionghoa merasa dengan dibangunnya gerbang pecinan itu betul-betul membuktikan mereka semakin percaya kepada Anies, bahwa Anies itu tidak diskriminatif dan mau membela kepentingan Tionghoa dengan membangun gerbang pecinan itu yang dihancurkan di zaman Jepang, dan tidak berani gubernur-gubernur sebelumnya itu melakukan semacam rehabilitasi atau melakukan rekonstruksi atau membangun kembali gerbang kebanggaan kelompok Cina di Jakarta itu ya, kecuali bisa diwujudkan oleh Anies. Jadi poin positif itu begitu kuat ya sepanjang wawancara yang dilontarkan ya, yang kita dengar dari celah-celah bibir Henry Husada ya, salah seorang wakil atau pengusaha Tionghoa yang kini betul-betul mendukung ya secara terbuka, secara aktif mendukung Anies Baswedan, dan dia merasa Anies itu akan sukses 19 Oktober mendaftarkan diri sebagai calon presiden, dan calon presidennya ada calon wakil presiden adalah Muhaimin, dan dia yakin ya 14 Februari 2024 Anies Baswedan dan pasangannya yaitu Caimin itu akan terpilih ya, menjadi presiden baru dan membawa perubahan yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud oleh Henry Husada adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan hati-hati dia mengatakan bahwa pemerintahan sekarang adalah sudah baik, dan nanti di tangan Anies Baswedan perubahan itu akan jauh lebih baik. Itulah cara satu pandangan ya, seorang pengusaha Tionghoa yang sedang ya, atau telah ya melakukan satu jalan baru ya dalam sejarah politik Indonesia merdeka. Secara terus terang dia mendukung seorang Anies Baswedan yang menjadi pesaing, sebenarnya menjadi semacam antitesa daripada Jokowi, dan kelompok Tionghoa ya yang dimotori oleh Henry Husada ini betul-betul membalikkan arus ya, atau menempuh jalan yang baru ya. Bagaimana seorang golongan Tionghoa sebagai pengusaha Tionghoa yang sudah established, sudah mapan, yang dalam perspektif Refli Harun orang yang mapan itu cenderung untuk tidak mau berubah,
tapi dibantah oleh Henry. Yang dia sebut berubah adalah perubahan yang lebih baik, bukan perubahan yang lebih buruk. Dan dia percaya perubahan yang lebih baik itu ada, ya, dan akan diusung oleh Anies Baswedan sebagai presiden baru menuju Indonesia Emas 2045. Demikian kata Henry Husada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.